Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiani Nur Aziza dengan NIM 05618494. Pada tugas 2 kali ini, saya ditugaskan untuk membuat ARD di atas ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan tabel sebagai berikut. Langkah-langkah yang saya lakukan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning yang telah dikasih oleh dosen saya maupun dalam BFP buku basis data. Berikut panduannya. ARD di atas merupakan ARD diagram kasus rumah sakit yang mana terdiri dari 3 entiti, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Kemudian langkah pertama sebelum masuk ke MySQL atau MariaDB, terdapat dua cara untuk mengaksesnya, yaitu menggunakan CMD, kemudian yang kedua menggunakan tampilan PHP. Namun sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita menjalankan atau mengaktifkan service MySQL dan Apache dengan cara melalui XM Control Panel sebagai berikut. Itu XM. Kemudian pada modul service dan Apache kita klik start. Kemudian setelah modul Apache dan MySQL bertanda hijau, artinya modulnya sudah aktif. Langkah selanjutnya yaitu mengakses MySQL melalui CMD dengan mengetikkan Windows plus R, kemudian klik CMD, oke, kemudian klik CD di XM MySQL, kemudian nah, setelah membuka CMD, kemudian arahkan ke folder berikut. Setelah diarahkan ke folder tersebut, langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam MySQL dengan cara mengetikkan MySQL triple. Nah, jika tampilan seperti berikut, maka masuk ke basis data telah berhasil. Kemudian, untuk menampilkan semua basis data yang telah ada pada MySQL, dapat dilakukan dengan cara mengetikkan show database. Basis data yang telah ada pada MySQL atau MariaDB yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu melalui localhost atau phpMyAdmin. Di sini kita bisa langsung klik admin. Di sini kita sudah masuk ke dalam phpMyAdmin atau localhostnya. Kemudian kita akan membuat basis datanya yaitu dengan cara mengetikkan nama, rumah sakit, kemudian klik tombol create. Nah, di sini basis datanya sudah dibuat dengan nama rumah sakit. Kemudian kalau basis datanya mau dihapus, kita bisa klik server, kemudian klik database, kemudian centang yang ingin dihapus, lalu pilih drop, lalu oke. Nah, di sini sudah kembali ke seperti semula, database rumah sakit sudah dihapus. Kemudian kita bikin lagi. Kemudian setelah kita membuat database yang bernama rumah sakit, kita akan membuat tabel, yaitu di sini terdiri atas 6 tabel, yaitu yang pertama adalah pasien, pasien dengan 4 atribut, kemudian di sini ada ID,
pasien dengan tipe datanya integer, kemudian panjangnya 3, ID pasien digunakan sebagai primary key-nya. Kemudian klik go. Terus di sini ada nama pasien dengan tipe data varchar dengan panjang 30, kemudian ada alamat pasien dengan tipe data varchar juga dengan panjang 100 dan ada jenis kelamin dengan tipe data integer dan panjang 1. Kemudian klik save. Selanjutnya, kita akan membuat tabel-tabel yang lain sesuai dengan ERD pada diagram di atas, yaitu antara lain tabel administrator, tabel dokter admin, tabel pasien dokter, kemudian yang terakhir tabel daftar. Sini dua administrator dengan atribut 3. ID admin sebagai primary key, kemudian klik go. Kemudian nama admin dengan tipe data varchar dengan panjang 30, kemudian ada Java dengan tipe data varchar juga dengan panjang 100. Lahir date. Setelah membuat tabel selesai, yaitu langkah selanjutnya kita membuat relasi. Klik designer. Sebelum melakukan relasi, kita melakukan pengaturan for each key, yaitu dengan cara
Forage K milik dokter admin. Setelah selesai memberikan forage key pada masing-masing entity yang telah dibuat, kemudian kita akan membuat relasi, yaitu ke salah satu tabel yang mengandung primary key direlasikan ke tabel yang mengandung forage key yang memiliki field yang sama. Contoh di sini ada primary key ID pasien direlasikan ke forage key ID pasien dengan field yang sama, yaitu ID pasien. Lakukan di tabel yang lain juga. Sini, kemudian ini ID pasien, on delete cascade dan on update cascade. Oke, kemudian setelah kita membuat relasi, relasinya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu language, yaitu kita mengisi data ke dalam tabel. Itu data pasien, klik insert, dan kita di sini akan mengisi info pasien. Ya, sampai kemudian langkah selanjutnya setelah kita input data pasien pada tabel, yaitu langkah selanjutnya select, yaitu merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Rumusnya itu sebagai berikut. Nah, di sini ditampilkan semua data yang telah kita masukkan. Kemudian yang kedua, yaitu ada select bersyarat, yaitu perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Select, kemudian yang ke, yaitu menampilkan nama pasien dan jenis kelamin saja. Di sini untuk alamatnya tidak ditampilkan karena kita menggunakan select bersyarat yang hanya menampilkan nama pasien dan jenis kelamin saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menentukan select join antar tabel untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Itu sebagai berikut rumusnya. Go. Jadi di sini ada nama pasien bersama Esta dengan nama dokter Andi dengan waktu periksa sebagai berikut dan resepnya sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya
Ada select fungsi matematika, yaitu kita menggunakan select count, menghitung banyaknya pasien menggunakan ID. Rumusnya sebagai berikut. Select count ID pasien, no, pasien, kemudian di sini yaitu jumlah banyaknya pasien dengan menghitung ID pasien yaitu dengan total 4 pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu select left atau fungsi string. Untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data, itu yang kita gunakan select left, yaitu mengambil dua huruf dari alamat pasien. Dan go, ini diambil berarti dua huruf terdepan itu jalan semua dari total 4 data pasien. Kemudian selanjutnya ada select between, yaitu untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2, yaitu nah di sini mengambil data di antara 1 dan 3, yaitu di sini ada 2. Kemudian selanjutnya yaitu kita menggunakan select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Misalkan di sini saya menggunakan kunci kata S, kemudian go. Jadi di sini yang memiliki kata kunci S antara lain pasien yang bernama Esta saja, yang lain tidak mengandung S. Kemudian selanjutnya yaitu adalah select order by atau pengurutan data. Di sini pengurutan data ada dua, yaitu menurun dan menarik. Order by yaitu pengurutan data. Di sini saya menggunakan DSC, artinya datanya ditampilkan secara menurun menurut nama pasien. Di sini dari S, R, kemudian yang paling bawah adalah E. Kemudian selanjutnya yaitu select group, yaitu untuk mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Di sini saya menggunakan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, yaitu select from pasien, pasien, ya, group by jenis kelamin, ya, dua, go. Jadi di sini dikelompokkan data dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yaitu update untuk melakukan perubahan data. Fungsinya adalah sebagai berikut. Update pasien, set nama pasien sama dengan santina where ID pasien. Kemudian go. Nah, di sini pasien atas nama Santi berubah menjadi nama Santina dengan ID pasien 4. Kita cek namanya berubah menjadi Santina. Dari tadi yang namanya Santi. Kemudian yang terakhir yaitu delete. Fungsi delete untuk menghapus data. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Sebagai contoh, saya akan menghapus data pasien. Di sini saya akan menghapus data pasien, delete from pasien. Kemudian ID pasien. Terus sama dengan yang go. Oke.
Nah, jadi kita sudah menghapus pasien dengan ID bernomor 4. Coba kita lihat. Nah, jadi pasien tersisa hanya 3 karena yang 4 sudah kita hapus menggunakan fitur delete. Sekian pengerjaan tugas 2 basis data oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.